Ketika isu ijazah Bapak Jokowi ini merebak, Bapak Jokowi mendapatkan nasihat dari pengacaranya untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Karena data-data pribadi dilindungi oleh undang-undang. Dan tidak ada kewajiban bagi seseorang yang dituduh ijazahnya palsu untuk menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Kenapa nasihat ini diberikan kepada Bapak Jokowi? Yang pertama, karena Bapak Jokowi ijazahnya asli, sehingga tidak perlu ditunjukkan ke muka publik. Kedua, Bapak Jokowi adalah orang yang terhormat, sehingga tidak perlu mengikuti keinginan dari orang-orang yang memang ingin menjatuhkan beliau. Ketiga, kasus pencemaran nama baik ini akan dilaporkan ke polisi. Jadi nanti ijazah Bapak Jokowi hanya akan ditunjukkan ke pihak berwajib, yaitu di kepolisian dan di pengadilan. Sebenarnya semua orang ini sudah tahu bahwa Bapak Jokowi pasti tidak akan menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi kubu geng Panci ini memang sengaja menciptakan sebuah opini bahwa keengganan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di muka publik karena beliau tidak punya ijazah. Itu adalah framing yang mereka ciptakan untuk menjadi penguat pendapat mereka bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah asli. Di lain sisi, Bapak Jokowi memang sengaja tidak menunjukkan ijazahnya hanya untuk melihat siapa-siapa orang yang ngotot kepingin melihat ijazah beliau. Semakin lama Bapak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, maka orang-orang yang ngotot ini akan ketahuan siapa saja. Sehingga kita semua, publik diperlihatkan siapa-siapa orang yang memang tidak menyukai Bapak Jokowi dan menginginkan nama Pak Jokowi hancur sehancur-hancurnya. Dan akhirnya muncul ke permukaan nama-nama orang yang memang sangat ingin berkuasa di negara ini dan tidak mau usahanya diganggu-gugat oleh kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Siapa mereka itu? Yusuf Kala. Sejak awal Yusuf Kala memang mendorong Bapak Jokowi untuk maju ke gubernur. Tetapi ketika Bapak Jokowi maju sebagai presiden, Yusuf Kala protes. Dengan gayanya yang merasa pernah menjadi wakil presiden, Yusuf Kala merendahkan Pak Jokowi. Mengatakan bahwa jika Pak Jokowi menjadi presiden, Indonesia akan hancur. Ndasmu kuwi sing hancur. Tetapi lagi-lagi Yusuf Kala merasa tidak pernah menjadi orang jahat ketika dikonfirmasi oleh Andi Nayawan di acara Kick ND. Kita akan menyaksikan kontroversi antara pendapat Yusuf Kala ketika dia merendahkan Pak Jokowi dan ketika dia berada di Kick ND. Sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator. Wah. Anda tahu itu? Tidak tahu. Kalau Anda disebut provokator, Apanya yang provokator? dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi itu. Saya sudah jelaskan pernyataan saya. Apa tuh pernyataan saya provokator agar jalan diseimbangkan? Anda dipersonifikasikan sebagai salah satu tokoh wayang dalam cerita Mahabharata. Tokoh ini namanya Sengkuni. Wow. Apa tuh? Sengkuni ini kalau dalam cerita Mahabharata ini adalah yang pro pada Kurawa. Kurawa itu selalu diasosiasikan dengan kejahatan, kegelapan, sesuatu yang buruk. Siapa tuh Kurawa kira-kira? Saya tidak tahu. Pokoknya hal-hal orang-orang jahat itu Siapa yang ada di jahat sini. Orang Ya. orang siapa yang jahat? Oke. Nanti kita definisikan. Iya, kan? Kemudian Kurawa ini kan selalu berseberangan dengan Pandawa, yang baik, yang itu dan seterusnya. Saya mau masuk dulu ke soal sebutan atau julukan kepada Anda tentang Sengkuni tadi. Sengkuni ini adalah sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan kedua belah pihak, kan mereka bersaudara. Iya, iya. Tapi Sengkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara. Dan itu disematkan pada Anda. Wah. Kapan saya culas? Di mana saya culas? Di mana lagi tadi? Adu domba, Siapa saya adu domba? menghalalkan cara. Siapa melakukan cara? Coba tunjukkan semuanya.
Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda disebut-sebut sebagai Sengkuni? Tidak, karena saya tidak tahu wayang, ya saya tidak ngerti. Pernah dengar? Tidak, Jadi Anda tidak tahu sama sekali. tidak tahu. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri ini. Bisa masalah negeri ini. Dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, banyak sekali perubahan yang terjadi di negara kita karena kepiawaian beliau dalam mengatur Indonesia. Karena kejeniusan beliau dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dianggap sulit oleh presiden-presiden sebelumnya. Bagi Pak Jokowi, mengelola negara sebesar Indonesia ini adalah hal mudah ketika seorang presiden mempunyai keberanian untuk memutuskan. Dan ini ditegaskan beliau dalam satu buah pidato beliau yang sangat keren. Ya saya injek pasti. Itu masalah harga. Ya saya kalau bisa menyelesaikan ya saya ngomong bisa, kalau belum bisa kayak semen saya ngomong nggak bisa. Belum bisa ya saya ngomong apa adanya. Yang lain, masalah infrastruktur lagi yang berkaitan dengan transportasi massal. Saat saya jadi gubernur di Jakarta, ada yang namanya MRT, itu planningnya juga sudah 26 tahun yang lalu. Tapi nggak pernah diputus-putus. Ya, yang namanya pemimpin itu ya memang harus berani memutuskan dengan segala resiko yang ada. Begitu sudah kita putuskan, grek putus, ya nyatanya jalan kan juga terus berjalan kan. Tapi kalau nggak cepat-cepat kita putuskan, ya semakin hari akan semakin mahal. Infrastruktur itu semakin mundur, semakin mahal. Banyak yang nggak tahu masalah itu. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, harga tanahnya mungkin baru 2 juta, 3 juta. Ini waktu saya memutuskan itu, harga tanah sampai saat ini sudah 180 juta per meter. Coba betapa sangat mahalnya karena kita tidak memutuskan dulu-dulu. Masuk kantong gimana. Ini memutuskan seperti itu yang kita itu selalu terlambat. LRT juga sama. Tahun yang lalu sudah dimulai, sekarang juga barangnya kelihatan semuanya. Di Palembang maupun di Jabodetabek. Coba nanti kalau pas lewat mau ke Bogor, lihat kanan, lihat kiri, sudah. Kita harapkan nanti 2019 awal lah selesai insya Allah. Kemudian kereta api cepat, Jakarta-Bandung. Ini kan juga memutuskan lagi untuk masuk ke sebuah peradaban baru dari transportasi pribadi, masuk ke transportasi massal. Memang itu butuh keberanian memutuskan. MRT, LRT itu masuk ke peradaban transportasi massal, tidak mudah memutuskan seperti itu. Nanti dihitung-hitung, misalnya kayak MRT, dihitung-hitung rugi membuat itu. Kalau hanya dihitung masalah pembangunan MRT dan nanti tiket yang harus dibayar penumpang. Tetapi kalau kita lihat Jakarta sendiri, macetnya kayak sekarang ini. Kemudian tidak disiapkan transportasi massal yang namanya busway, yang namanya MRT, yang namanya LRT. Itu kerugian kita per tahun, 28 triliun per tahun. Ada bangun MRT yang sekarang yang line yang pertama ini 15 triliun. Artinya kerugian itu setiap tahun akan datang 28 ribu karena macet. Pembuangan bahan bakar yang percuma itu akan terus-menerus diulang-ulang. Coba dulu kita sudah punya MRT, sudah punya LRT, ya duitnya nggak akan hilang. Ini yang sering nggak kita sadari. Itulah yang terus akan kita kerjakan. Tetapi apapun yang namanya mengelola negara, memanage negara besar, sebesar Indonesia, itu bukan sesuatu yang mudah. Dari Sabang sampai Merauke dengan tadi saya sampaikan 700 lebih suku, 1.100 lebih bahasa lokal, 6 agama yang berbeda. Inilah tantangan-tantangan kita ke depan yang selalu saya ingatkan saat kita ke daerah, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota. Bahwa kita ini memang dianugerahi oleh Tuhan keberagaman, kemajemukan, kebinekaan yang itu harus kita pandang sebagai sebuah anugerah
yang terus harus kita rajut, yang terus harus kita pelihara agar kita tetap satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, mempertaruhkan reputasi politik saya. Keberhasilan Bapak Jokowi dalam memajukan Indonesia ini membuat orang-orang yang pernah menghinanya semakin sakit hati. Apalagi kita tahu Bapak Yusuf Kalla di periode kedua pemerintahan Bapak Joko Widodo, beliau tidak dipakai. Sehingga beliau dengan terang-terangan akhirnya menjadi oposisi dengan membantu Anies Baswedan untuk menyingkirkan Ahok. Dari sini saja kita sudah tahu betapa sakit hatinya Yusuf Kalla terhadap Bapak Jokowi. Karena kebijakan-kebijakan Bapak Jokowi ternyata tidak pro kepada pengusaha-pengusaha pertambangan. Pengusaha-pengusaha yang cenderung memperkaya dirinya sendiri tanpa memperhatikan wilayah tempat perusahaan mereka didirikan yang mana cenderung merusak lingkungan. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini akhirnya menyulut kemarahan orang-orang yang merasa usahanya dipersulit oleh Pak Jokowi, sehingga mereka ini berkolaborasi dengan pensiunan-pensiunan tentara, pensiunan-pensiunan polisi, pensiunan-pensiunan komisaris-komisaris BUMN, pensiunan-pensiunan PNS, untuk menjatuhkan Pak Jokowi sebagai bohir-bohir dan orang-orang yang mempunyai power. Orang-orang ini yang pernah mempunyai banyak power, mempunyai power yang lumayan kuat di lembaga-lembaga pemerintahan, bersatu. Karena mereka yakin jika mereka bersatu, maka Pak Jokowi itu seperti nyamuk bisa ditepuk sekali begini, hancur. Tapi sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan Pak Jokowi itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rakyat Indonesia banyak sekali yang mendukung Bapak Jokowi. Kekuatan rakyat adalah kekuatan Allah. Biasanya kalau rakyat jelata sudah menjadi pasukan-pasukan yang membela pemimpinnya, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa menumbangkan pemimpin itu. Yusuf Kalla dan elit Makassar, proyeksi Syafri Syamsuddin menuju Pilpres 2029. Geng Makassar, jaringan pengaruh politik yang lahir dari Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan menjelang pemilu 2029. Setelah sebelumnya mendorong Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan mendukung Anies Baswedan pada 2024, kelompok ini yang diisi figur-figur kuat dan berpengaruh seperti Yusuf Kalla, Abraham Samad, Said Didu, dan Sudirman Said, kini mulai menaruh perhatian pada Syafri Syamsuddin yang sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan. Kesamaan latar budaya dan akar daerah membuat Syafri semakin diperhitungkan dalam jejaring mereka. Dengan munculnya nama Syafri dalam survei peta elektabilitas calon presiden 2029, di mana ia masuk dalam daftar 10 besar tokoh potensial. Dukungan geng Makassar dipandang bisa menjadi modal politik penting untuk mengokohkan peluangnya di panggung nasional. Di balik itu, kedekatannya dengan Yusuf Kalla menambah dimensi lain dalam perjalanan politiknya. Syafri sering mendampingi Yusuf Kalla dalam berbagai agenda strategis, mulai dari peninjauan produksi Panser di PT Pindad pada 2008, hingga persiapan Stadion Sijalak Harupat untuk Asian Games 2018. Hubungan yang terjalin bertahun-tahun ini bukan sekadar profesional, tapi juga menunjukkan kepercayaan dan jaringan politik yang semakin memperkuat prospek Syafri sebagai calon presiden.